Nah guys, gue cuman pengen bilang nih ya sama bapak-bapak PDIP. Please, berilah contoh kepada rakyat, kepada kami, kepada masyarakat, penegakan prokes. Ya supaya apa? Supaya kita nggak terprovokasi nih, weh kayaknya boleh tuh kayak gitu. Guys, kita di episode perdana dari rubrik Afternoon Tea. Ya, sebuah rubrik yang sengaja gue hadirkan untuk menemani semua break di sore hari. Mungkin abis seharian ya kerja, dan mungkin sebagian besar dari lu juga masih work from home ya. Berarti kerjanya online dari ngobrolnya sama layar. Mungkin layar laptop atau layar HP. Pusing gak ya? Nah biasanya nih kalau di kerajaan-kerajaan ya kayak Ratu Elizabeth gitu di Inggris, kalau sore-sore tradisinya adalah afternoon tea, minum teh gitu ya. Gua nggak tahu lu minum teh apa enggak. Mungkin lu minum yang lain ya, tapi yang penting santai ya. Nah di afternoon tea ini gue pengen ngangkat satu berita yang masih hangat ya. Ini hari ini ya 25 Januari 2021 gue ambil dari Detik Health. Nah judulnya nih. Asik ya. Kata dokter paru soal viral PDIP Bali tiup lilin suap-suapan 1 sendok. Gue pas baca, what? Jadi rupanya viral nih guys video acara Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PDIP ya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Bali saat sesi tiup lilin bersama hingga suap-suapan tumpeng dengan alat makan yang sama. Wih, berani banget ya. Akhirnya banyak netizen nih yang menyoroti momen mesra itu ya. Lagi tumpangnya, lagi tumpangnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mereka, semua kepala daerah. Nah dalam video viral tadi terlihat ada 3 orang yang meniup lilin yang sama dengan melepaskan masker terlebih dahulu. Bisa lu bayangin ya. Saat diminta konfirmasi, Ketua DPD PDIP Bali Iwayan Koster mengatakan bahwa acara tersebut adalah bentuk syukuran PDIP Bali atas penyelenggaraan Pilkada 2020 di Pulau Dewata tersebut. Acara diselenggarakan hari Sabtu 23 Januari 2021, berarti 2 hari yang lalu ya, belum lama. Nah, pertanyaannya guys, seberapa besar risiko penularan COVID-19 saat meniup lilin? Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Paru Indonesia ya, PDPI. Ini tadi PDIP ya, ini PDPI. Dr. Erlang Samudro, SPP, jadi spesialis paru konsulen, menjelaskan risiko tiup lilin bersama-sama itu sama saja dalam konteks penularan COVID-19 yang berasal dari batuk ya. Jadi risikonya sama dengan kita dekat-dekat orang batuk gitu. Ini kata beliau nih, sama saja beresiko tinggi terinfeksi. Sama seperti batuk kan, jelasnya saat dihubungi Detikcom hari Senin ini ya. Ada lagi nih pakar luar negeri nih sekarang yang ngomong ya, namanya Patrick Kachur. Coba namanya. Professor of Population and Family Health di Universitas Columbia. Nah, dia menjelaskan risikonya bahkan bisa lebih tinggi dari seseorang yang bicara biasa nih, ya. Dia katakan begini, meniup lilin dapat mengeluarkan partikel virus sama seperti bernafas, berbicara, bernyanyi, berteriak, batuk, dan bersin. Dan resiko penularan COVID-19 menjadi tinggi jika orang tersebut ya maksudnya yang tadi tiup-tiupan itu terinfeksi. Ya kata beliau ya. Begitu pula dengan orang yang menggunakan alat makan bersama. Nah, tadi ya, suap-suapan tumpeng tadi ya. Seseorang bisa tertular COVID-19 dari virus yang bisa menempel di peralatan makan tersebut. Nah guys, ini ada studi dari World Health Organization
Virus corona bahkan dapat bertahan di plastik dan baja tahan karat ya, stainless steel. Kan biasanya sendok itu kalau nggak plastik ya dari stainless steel ya. Hingga 72 jam. Wih, 72 jam itu berarti 3 hari 3 malam ya. Wih, gawat. Maka dari itu penting untuk selalu menjaga kebersihan pada alat makan sehingga tidak tertular dari peralatan atau permukaan yang terkontaminasi COVID-19. Aduh. Jadi guys, mulai sekarang ya misalnya lu ada ulang tahun, acara syukuran, udah deh nggak usah pakai tiup-tiupan lilin ya. Jadi juga nggak usah pakai tadi suap-suapan. Diganti ya pakai momen lain yang mungkin tetap ada intimacy di situ tapi resikonya jauh lebih rendah ya. Nah guys yuk kita bahas. Jadi gini guys, kita harusnya prihatin nih ya karena gimana pun kondisi sekarang ini sangat parah ya. Penyebaran virus COVID-19 ini sangat parah. Ini gue liatin data ya. Per kemarin nih tanggal 24 Januari 2021 secara global ya itu yang terkonfirmasi positif dari 224 negara itu sudah hampir 100 juta. Tepatnya 97.464.094 orang. Meninggal itu sudah 2.112.689 ya. Gue pengen flashback sedikit sejarah ya. Ini kan hampir 100 juta. Berarti ini sudah 1/5 dari jumlah orang yang contaminated dengan Spanish flu ya 1 abad yang lalu kalau gue nggak salah. Parah ya. Ternyata udah hampir 100 juta loh guys yang contaminated ya. Kita lihat data Indonesia. Total yang terkonfirmasi positif ini hampir 1 juta. Ya, tepatnya adalah 989.262 orang. Yang sembuh 798.810 dan yang meninggal 27.835. Gila. Nah, yang juga memprihatinkan dan harus jadi perhatian kita guys, ini adalah tambahan kasus positif per hari ya. Ini dari tanggal berapa nih? Oke, tanggal 24 kemarin itu bertambah 11.788 kasus. Tanggal 23-nya lebih tinggi ya, 12.191 kasus. Tanggal 22 itu 13.632 kasus. Tanggal 21-nya 11.703 ya. Kemudian sebelumnya lagi 12.568 dan seterusnya. Kita pernah mencatat ya misalnya ini ada tanggal berapa nih? Tanggal 16 ya kalau gue nggak salah itu 14.224. Jadi kalau kita lihat ya belakangan ini nggak pernah penambahan kasus hariannya di bawah 10.000. Selalu di atas 10.000 kasus. Guys tentu ini memprihatinkan kenapa? Karena justru pemerintah tuh kayaknya udah melakukan banyak hal ya. Sudah misalnya PSBB. Sekarang pembatasan apa gitu namanya yang se-Jawa Bali ya. Diperpanjang sampai nanti bulan Februari. Tetap malah naik kasusnya. Ya. Jadi guys menurut gua ini saatnya nih kita semuanya meningkatkan komitmen ya dari diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita menjaga diri kita dan keluarga kita itu kayaknya berat banget ya. Ini kalau ibaratnya nih kita udah in the middle of nowhere. Iya kan? Kasus positifnya begitu tinggi, pemerintah juga kayaknya udah mulai kalang kabut mesti ngapain. Bener sih udah ada vaksin dan vaksinnya sudah di launching ya tanggal 13 Januari yang lalu di istana Pak Jokowi dan sejumlah pejabat negara, ada juga perwakilan kelompok masyarakat, selebritis itu sudah disuntik vaksin. Tapi guys perlu kita ingat prosesnya nggak semudah itu ya. Pemerintah memang mencoba membangun optimisme bahwa ini akan selesai dalam waktu kurang dari 1 tahun ya. Tapi banyak pakar yang menyaksikan itu karena hitung-hitungannya itu nggak masuk. Ya. Ini baru vaksin Sinovac nih, belum lagi vaksin-vaksin yang lain. Masih banyak ya kompleksitas masalah yang perlu ditangani. Misalnya nih, kalau nanti udah nggak pakai vaksin Sinovac ya, vaksin yang lain misalnya AstraZeneca atau Pfizer gitu ya, itu kita butuh cold storage yang dahsyat. Yang suhunya itu minus 70 atau minus 80 derajat. Pertanyaannya di daerah-daerah bisa nggak nyediain?
Ya, belum lagi gini loh guys, kalau misalnya kita disuntik nih ya, suntikan pertama, suntikan kedua, itu tergantung vaksinnya sih ya. Imunitas kita itu akan menurun tuh setelah 6 bulan atau setelah 1 tahun. Jadi lu bayangin ketika kloter pertama divaksin ya, kloter kedua mulai divaksin tuh bisa jadi yang kloter pertama ini udah mulai hilang tuh imunitasnya ya. Jadi artinya nih proses yang masih sangat panjang. So menurut gua yang lebih bijak di tengah belum jelasan segala persoalan ini adalah kita disiplin kembali ya. Menjaga bukan cuman 3M ya. Tapi sekarang yang berlaku adalah 5M. Satu jelas memakai masker. Ya gue nggak pakai masker ya, susah syuting pakai masker. Tapi teman-teman gue kru di studio pada pakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan air mengalir. Ingat ya, air mengalir masih lebih bagus ya daripada hand sanitizer. Hand sanitizer itu secondary option kalau nggak ada air mengalir. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menghindari kerumunan. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Nah baru deh tuh ya, mudah-mudahan kita bisa ngebantu untuk mengatasi persoalan ini. Nah guys, gue cuman pengen bilang nih ya sama bapak-bapak PDIP. Please berilah contoh kepada rakyat, kepada kami, kepada masyarakat penegakan prokes. Ya supaya apa? Supaya kita nggak terprovokasi nih, weh kayaknya boleh tuh kayak gitu. Nah sementara itu buat aparat penegak hukum ya, tolong ya tegakkanlah hukum yang berkaitan dengan prokes ini dengan seadil-adilnya. Supaya apa? Supaya masyarakat trust. Ya karena gue kadang-kadang ngelihat nih kalau kita pergi ke tempat-tempat tertentu, ya pasar misalnya, ya nggak usah jauh-jauh deh, pasar dekat rumah gue ragu tuh masyarakat ngerasa ada COVID apa enggak gitu ya. Ya nggak ada separuhnya tuh orang yang pakai masker dan berdesak-desakan di situ. Ya, oke guys, perjalanan kita di dalam mengatasi COVID masih panjang, tetap optimis tapi tetap jaga prokes supaya kita selamat. Ya, amin. Itu aja dari gue, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.